yeay, gitu ya. Wah, happy banget yang living bagi-bagi hadiah terus. Happy, happy, happy. Siap Ibu bacakan kuis ketiga? Ya. Next, oh ya, saya sebutkan dulu ya. Jangan lupa tulis nama, kemudian nomor member di kolom chat, baru jawaban. Ya, kemudian jangan lupa startnya dulu gitu loh setelah start. Ya. Siap. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Next slide. Bagaimana saya, Ibu Sudiati, mengelompokkan jenis pekerjaan sebagai leader yang living? Ini sih saya nggak mau saya nggak mau saya belum ngomong start loh ya, jangan nggak masuk hitungan loh ya. Cuman saya yakini tadi teman-teman udah ngetik nih, tinggal enter nih, saya yakin begitu. Jadi benar ya teman-teman, saya akan memulai dengan mengatakan start sekarang. Yes. Dan sementara lagi sibuk mengisi start, gitu ya, teman-teman nggak perlu penjelasan lengkapnya, cuma 2 kategori itu saja, besarnya itu saja yang dituliskan. Nah, teman-teman lagi sibuk nih, kita akan kemudian ke catatan. Next slide. Catatan ini digedein. Nah, jadi tadi setelah kemudian teman-teman tahu catatan kedua tadi masalah pensiun, coba kalau teman-teman sekarang juga mencatat sih sebenarnya punya target apa dalam 3 bagian. Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Waktunya sih kalau saya tulis jangka pendek 2021, jangka menengah 2022, jangka panjang 2023. Tapi time frame ini terserah sama teman-teman. Yang pasti jangka pendek seharusnya nggak lebih dari 2021. Kenapa kita punya target harus menulis yang lengkap? Saya mau mencapainya di tahun berapa, bulan apa, itu kita harus kasih target. Karena kalau kemudian kita tidak punya waktu yang definite gitu, yang pasti, kita akan bisa molor. Toh saya nggak memberi target gitu loh. Jadi teman-teman harus memberikan waktu dan bulannya bahkan untuk pencapaian 3 target terbesar dalam hidup teman-teman. Ya. Nah, berakhirnya saya membaca catat, berarti berakhir juga kuis kita kali ini. N. Yes. Jadi antara start sama end kita juga sudah lihat, gila nih teman-teman jago-jago banget ya. Berarti pada menyimak. Menyimak loh, ini menjawabnya rata-rata benar gitu ya. Saya lihat hebat banget loh Bu Sudiati. Konsentrasi penuh ya Pak? Konsentrasi penuh. Mudah-mudahan benar-benar nanti bisa menjadi wawasan ya, buat mereka menambah wawasan dan bermanfaat. Nah, ya kan, terus kemudian ini nih, berarti ini kan seperti kita ketahui, berarti organisasinya Ibu Sudiati juga sudah semakin besar, dengan semakin banyak orang dalam organisasi, pasti ada hal-hal yang kita nggak tahu ya, orang dalam organisasi ini kan beraneka ragam ya Bu. Kita ini kan kayak business people gitu ya, kita ketemu siapapun orang dari seluruh Indonesia yang kata Bu Sudiati bilang, apakah latar belakangnya ibu rumah tangga, pekerja kantoran, laki-laki, perempuan, pekerja pun juga kita nggak tahu dia dari pekerja apa gitu, dengan latar belakang ini pasti ada hal yang kemudian suka menjadi kendala, gitu nggak sih Bu? Nah, kendala ini itu terjadi juga nggak sih di organisasi Ibu, dan bagaimana Ibu kemudian mengatasinya? Masalah ya Pak ya? Iya, masalah. Di object handling apabila di komunitas saya ada masalah, bisa slide. Nah, apabila ada masalah di komunitas saya, kembali lagi saya itu selalu mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi saya di sini mengambil positive thinking ya. Saya harapkan juga di tim saya, karena apabila ada masalah tentu harus dikomunikasikan baru kita bisa menemukan solusinya. Saya harapkan tim saya itu juga semuanya positive thinking. Kalau tidak dibicarakan, kita tidak tahu masalahnya. Jadi kita tidak memakai istilah baper-baperan di dalam organisasi kita, karena kita tidak akan tahu apa yang ada di pemikiran mereka apabila mereka tidak berbicara. Ya, jadi saya mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan masalah di tim saya. Kemudian di sini itu juga saya memakai metode Kaizen ya Pak, karena masalah itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Masalah itu setiap masalah tentu ada solusi untuk penyelesaiannya. Nah, setiap solusi penyelesaian tentu akan membawa pelajaran buat kita.
Nah, dari pelajaran tersebut kita akan memakainya untuk perbaikan selanjutnya. Continuous improvement. Jadi saya pakai metode Kaizen juga di organisasi saya. Demikian Pak Ir. Oke. Berarti fokus kita memecahkan masalah itu satu persatu, semuanya bisa dibicarakan dan Ibu juga saya tertarik ini dengan si metode Kaizen ini atau continuous improvement. Jadi setiap masalah itu kemudian kita paham apa sih solusinya dan kemudian itu adalah perbaikannya. Dan kemudian kalau muncul masalah kita cari solusi dan itu adalah perbaikannya terus begitu ya. Jadi dengan Kaizen ini, continuous improvement ini, perbaikan itu selalu berkelanjutan gitu ya Bu ya. Nah, dengan tadi dari slide ini, aku senang loh kok training hari ini tuh karena apa? Karena setiap slide ini mengandung kuis. Jadi ini kuis lagi yang keempat. Banyak banget. Bener, banyak banget kuisnya gitu ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa kuis keempat ini Ibu siap-siap ya membacakannya ya untuk kuis keempat, teman-teman silakan dengarkan. Ya, saya ulang lagi jawaban, tulis di kolom chat dengan nama dan nomor member ya. Kemudian Pak Ir panitia akan nulis start. Oke, yang saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan metode Kaizen? Yes, apa ayo tadi udah diulang berapa kali ya sama Ibu Sudiati dan juga diulang sama saya. Nggak usah yang panjang ya, kita ambil yang saya kasih clue ya, yang pendeknya aja tuh, yang pakai bahasa Inggris juga boleh gitu ya. Nah, saya akan mulai, teman-teman bisa menjawab setelah saya menulis start. Sudah ya startnya ya? Oh, saya nggak nemu startnya. Kayaknya startnya tuh langsung terbang. Bener kan? Berarti mereka, teman-teman di sini ini sudah pinter banget nih, jadi sudah langsung tahu kira-kira pertanyaannya, sudah ditulis dan tinggal enter gitu ya. Nah, sementara lagi kita menunggu sebelum saya end kan gitu ya, saya akan ke catatan keempat, next. Jadi catatan keempat ini, ya tadi teman-teman kan sudah tahu nih, sudah bikin tuh rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, sekarang saya minta rencana itu, kalau dibuatkan dalam roadmap-nya nih, kita bikin peta gitu, pencapaian rank dalam compensation plan yang living, agar sejalan dengan tadi target-targetnya teman-teman, itu seperti apa sih? Contohnya, akhir tahun ini saya pengennya menjadi apa? Ya kan? Terus akhir tahun 2022 itu apa? Dan seterusnya. Karena dengan teman-teman menulis si roadmap ini, mudah-mudahan itu bisa tercapai karena kita bisa mikirin jauh-jauh hari sebelumnya. Katakan kalau teman-teman pengen menjadi platinum di Desember 2021, berarti kalau tarik mundur ke sekarang berarti 6 bulan ya sebelumnya, berarti teman-teman bisa memperkirakan harus bagaimana jalannya. Setiap bulannya harus pencapaiannya seperti apa sehingga tertutuplah si platinum di 2021. Atau apapun itu yang teman-teman inginkan, ranknya di tahun Desember 2021, silakan bisa mundur per bulan sampai sekarang bagaimana kita pencapaian per bulannya. Nah, siap-siap nih ya, karena saya akan mengatakan end sekarang. Itu dia. Oke, tinggal panitia cari pemenangnya siapa. Seru banget loh Bu. Senang deh kita nih Bu Sudiati nih bagi-baginya. Banyak banget yang pintar gitu ya Pak? Pintar banget. Pintar banget, semuanya tahu gitu ya, berarti semuanya nyimak, semuanya fokus gitu ya. Nah, kembali ke laptop lagi nih Bu. Sebenarnya ini ini akhir nih ya dari training kita kali ini nih Bu. Terima kasih Bu, tadi banyak banget masukannya gitu ya dari Ibu Sudiati. Strategi-strateginya keren banget. Nah, mungkin untuk terakhir, Ibu bisa ceritakan nggak kasih ke kita-kita nih yang di sini di kantor, di Studio 1 gitu ya, dan yang teman-teman di rumah seluruh Indonesia ini, tips dari Ibu apa sih di dalam menjalankan bisnis yang living biar bisa sama suksesnya seperti Ibu? Ya, dari saya sendiri mungkin akhir kata ya yang terakhir ini, tapi saya akan rangkumkan juga dan walaupun yang tadi itu semuanya saya pakai, mungkin teman-teman bisa membaca. Next slide, Pak. Ya, tips dari saya adalah saya itu suka belajar. Jadi saya itu suka belajar dari semua orang. Saya belajar dari downline saya, upline saya,
crossline saya, ya. Bahkan anak saya juga belajar dari anak saya. Nah, yang saya pakai di sini adalah saya mengcopy. Saya mengcopy apa yang saya pelajari yang benar, kemudian saya paste dan saya pakai, ya. Kemudian saya juga modifikasi. Saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya pakai metode ini dalam hal saya menjalani bisnis saya. Kemudian yang kedua, saya juga siap sih teman-teman untuk mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang saya jalani saat ini. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, kalau misalnya ada event atau apa, teman-teman juga harus ikutan agar bisa menjalani bisnisnya dengan nampak ya progresnya lebih gitu loh teman-teman. Ketiga, saya itu konsisten dan kreatif. Jadi teman-teman harus konsisten untuk pekerjaannya, kemudian juga kreatif ya, dan fleksibel. Sesuaikan dengan apa yang kita lakukan konsisten itu jangan kaku ya, tapi kita tambahkan kreativitas dan fleksibel di sini sehingga akan menghasilkan yang lebih luar biasa. Keempat, saya tidak mudah menyerah teman-teman. Ya, jadi semoga tips saya ini bisa kepakai buat semuanya. Gitu Pak Ir. Keren banget. Emang keren banget tuh. Itu yang saya baca dari tips Ibu ini sebenarnya adalah karakteristik dari seorang leader gitu ya. Nah, dari seorang leader itu emang never give up itu penting, perlu selalu belajar itu penting, konsisten apalagi karena apapun kesuksesan itu biasanya bisa didapat kalau kita melakukan hal yang kecil-kecil tapi konsisten selalu kita lakukan. Ya, itu penting. Dan apa tadi bahwa kemudian Ibu bagaimana kalau Ibu menemukan suatu ilmu baru, Ibu tidak malu untuk mengcopy, terus kemudian paste dan kemudian memodify, itu juga salah satu yang bisa mengembangkan perbaikan kemudian di dalam jaringan Ibu. Ya, seperti itu. Bu, ini kayaknya kita kasih kuis lagi nggak ya, Bu ya? Ya, masih banyak yang menunggu Pak Ir. Masih banyak yang menunggu ya. Ini kayaknya memang masih kurang satu sih, karena kuis kita kan baru kuis keempat ya. Jadi sekarang adalah kuis yang kelima. Ayo, gitu ya. silakan. Nah, kuis yang kelima, silakan Ibu Sudiati. Apakah? Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang kelima, teman-teman. Tentunya saya ulang lagi caranya ya. Nama dan nomor member baru jawaban. Yap. Ya, next slide. Apa 3 langkah yang Ibu Sudiati atau saya lakukan ketika saya menemukan ilmu baru yang mumpuni? Wuhui. Gampang, tinggal enter sepertinya, tinggal enter. Cuman saya tunggu dulu, tahan. Teman-teman tahan. Saya belum bilang start loh ya. Saya akan bilang start sekarang. Nah, baru deh. Isi, silakan isi. Ya, teman-teman, tiga hal doang yang tadi saya kasih clue deh. Yang nomor satu, Jadi bukan tempatnya ditulis ya, yang nomor satu. Nah, itu clue-nya. Nah, sementara teman-teman lagi cari-cari apa yang tadi nomor satu, nah biasanya tadi ada foto-foto tuh gitu kan, atau screenshot dari laptopnya gitu. Saya akan membaca catatan saya juga yang terakhir, yaitu catatan kelima. Next slide. Tolong dibesarkan. Nah, tadi teman-teman kan sudah membuat roadmap-nya ya dengan pencapaian rank di dalam yang living gitu ya. Setelah tahu akhir tahun 2021 saya harus ini. Itu harus target kita ini tidak boleh dimodifikasi ya. Jadi misalnya mendekati akhir tahun kok saya masih jauh, yang dimodifikasi itu usahanya teman-teman, bukan kemudian saya mundurin aja deh, jangan Desember gitu ya, mungkin pertengahan tahun 2022, jangan, usahanya yang dimodifikasi dikuatin lagi. Nah, untuk itu kan berarti perlu strategi nih teman-teman. Mumpung akhir 2021 masih 6 bulan, strategi kan bisa dibikin dari sekarang nih. Per bulan maunya seperti apa sih sehingga mencapai targetnya di akhir tahun 2021. Misalnya enroll-nya maunya bagaimana nih? Mau bikin apa biar kita enroll satu tim, satu grup, satu organisasi itu banyak gitu ya. Dan pasti kan kita juga untuk naik rank ada OGV yang dibutuhkan. Pengembangan OGV ini juga strateginya seperti apa. Dan membuat kaki yang kuat biar nggak naik turun gitu ya, kakinya itu juga seperti apa. Ini adalah hal-hal yang kemudian harus teman-teman strategikan sehingga apa yang kemudian diinginkan di akhir 2021 dan seterusnya itu tercapai.
ya. Keren banget. Dengan Catatannya keren banget, Pak Ir. keren ya Ibu ya. Kalau diurutkan itu 5 catatan, teman-teman urutkan, teman-teman akan mendapatkan road Yes, perjalanan ya Pak Ir. betul banget seperti itu Ibu. Ya, tapi Ibu ini kita belum end loh ini, jadi masih Ya banyak belum yang end ya nulis. teman-teman, masih ada lagi yang seru, yang harus mungkin kita lebih mendengar teman-teman pengen tahu apa sih dari saya ya. Tadi kan saya yang cerita nih. Kalau versinya teman-teman pengen tahu apa dari saya, mungkin yang Pak Ir Benar. ngasih kesempatan gitu loh. Betul, tapi sebelum tanya jawab, saya akan mengakhiri sesi kuis kelima ini sekarang. Yes, itu dia. Oke, jadi mohon maaf Ibu Gustika, mohon maaf juga ibu-ibu yang tadi setelah N baru menjawab. Itu sudah tidak kita hitung, sekarang kita lagi mencari siapa pemenangnya di sini. Nah, teman-teman, ini adalah akhir sesi dari training Ibu Sudiati pada siang hari ini. Mungkin di antara teman-teman yang masih setia menunggu nih, ada pertanyaan nggak buat Ibu Sudiati gitu kan? Karena kebetulan ibunya di sini kita bisa explore nih apa saja sih yang kira-kira menjadi concern di organisasinya teman-teman. Ya mungkin kok samanya dengan penjelasan Ibu Sudiati tadi, misalnya seperti itu. Ada tidak pertanyaan? Saya bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Yes, tentunya seperti itu. Ini panitia, apakah ada pertanyaan buat saya? Buat Ibu Sudiati? Sebentar ya, kita lagi cari pertanyaannya. Kita akan umumkan pemenang ya, Pak? Iya, nanti Bu. Jadi sehabis pertanyaan ini, kita akan mengumumkan 10 orang pemenang giveaway, ya, yang mereka sudah semangat banget isi, gitu. Saya sudah mengantongi 10 nama. Kemudian habis itu baru kita bacakan lagi 5 orang pemenang kuis. Dan sepertinya namanya sudah dapat, nanti akan kita bacakan. Oke nih Bu, sudah ada nih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ibu, bagaimana Ibu membangun kaki yang kuat hingga bisa sampai ke platinum sekarang? Pertanyaannya dari Ibu Santi. Ya, dari Ibu Santi. Gimana tuh Bu? Bagaimana Ibu menguatkan kaki-kaki sehingga Ibu bisa mencapai posisinya Ibu sebagai platinum leader? Keren banget pertanyaannya. Halo, Ibu Santi tadi ya? Yes, Ibu Santi. Nah, saya akan menjawab apa yang saya lakukan pada saat saya membesarkan organisasi saya. Yang tadi ya, saya kan di tips-tips saya tadi saya sudah informasikan bahwa saya memperkuat edukasi. Ya, jadi di saat tim saya enroll, saya akan support dengan edukasi. Saya juga akan mengajak leader saya untuk memperkuat edukasi. Jadi apabila kita itu enroll banyak, kemudian kita tidak support dengan edukasi, yang kita enroll itu juga bulan depannya akan berhenti untuk membeli. Dan kita mencari yang baru lagi. Sebaiknya bukankah kita masih ada yang lama, ditambah yang baru, baru akan membesar. Nah, kalau di saya itu, saya benar-benar support dengan edukasi. Oke. Ibu Santi menjawab ya, berarti kalau di Ibu Sudiati ini memang edukasi ini penting banget gitu ya, karena memang kemudian untuk mengubah mindset, memberikan rasa keinginan yang kuat dan pemahaman terhadap bisnis yang kuat, edukasi ini penting di awal. Jadi itu kenapa Ibu Sudiati mempunyai kelompok-kelompok di dalam jaringannya. Inilah yang kemudian diusahakan akan timbul leader-leader baru di situ sehingga akan menguatkan kaki-kaki Ibu Sudiati. Nah, mungkin tips dari Ibu Sudiati mengenai edukasi ini juga bisa dipraktekkan di organisasi teman-teman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini dari Ibu Yaya, ya, dia nanya gini, apakah pernah target itu tidak tercapai? Bila pernah, bagaimana triknya supaya kita tidak lose hope dan keep moving, gitu Bu. Jadi biar nggak, aduh, jadi terpuruk gitu ya, nggak bisa move on gitu loh Bu. Kalau target nggak tercapai itu gimana tuh Bu? Halo, Ibu Yaya. Target itu tentunya kita komitkan dari awal. Apa yang pengen kita raih ya.
Jadi tidak menutup kemungkinan target itu harus 100% tercapai. Tapi kalau dari awal kita tidak menuliskan target kita, kita tidak tahu kita akan menuju kemana di akhir bulan. Jadi, selama proses mengejar, tentunya saya akan usaha, pikiran saya, kegiatan saya, pekerjaan saya, itu semuanya menuju ke target yang tercapai. Ya, pada hari terakhir apabila target tidak tercapai, baru saya angkat tangan. Jadi, menurut saya tidak tercapai target itu tentu pernah, tetapi dalam prosesnya itu saya akan melakukannya secara maksimal. Setuju banget, bagus banget Bu jawabannya. Jadi pertama menurut Bu Sudiati, tulis target gitu ya. Target ini seperti yang saya bilang, pastikan waktunya, bulannya, pokoknya itu adalah target saya. Jadi kayak kalau kita mau jalan keluar rumah, kita nggak mungkin, jalan deh nanti, kemanapun kaki membawaku melangkah gitu ya, akhirnya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita tahu, saya mau ke Blok M, saya tahu saya harus naik, bis apa, harus gimana, gitu ya. Nah setelah tahu targetnya, pasti terus ada strategi-strateginya untuk kemudian bagaimana saya menutup. Jadi kan kita nggak hanya sekedar, saya pengen jadi platinum, gitu ya Bu ya? Iya benar, nggak target doang gitu loh, Iya bener. tapi semuanya mengimbangi. Yes, benar, sebenarnya mengimbangi. Jadi kalau Ibu Sudiati tadi, edukasinya bagaimana, komunikasinya bagaimana, pengelompokan, orang-orangnya bagaimana, sehingga secara maksimal itu sudah dilakukan. Kalau toh nanti pada saatnya, "Oh kok nggak tercapai?" Paling nggak ada suara kecil gitu ya, kadang-kadang kita memang tidak, menyerah begitu aja, tapi ada suara kecil yang mengatakan, "Saya coba lagi." Ya, jangan sampai kehilangan suara kecil itu kalau kita gagal. Ya, karena kegagalan Ya, adalah bisnis adalah kesuksesan yang tertunda, teman-teman. ya boleh Gitu. ya saya kasih sedikit Yes. informasi saya. Mhm. Kejadian dari goal ke platinum itu karena saya tidak menulis target, Nah, ya teman-teman. Jadi sedekat-dekatnya kalau saya tidak menulis target, ya itu tidak akan tercapai karena memang saya tidak mentargetkannya ke situ. mhm, Jadi teman-teman, pastikan kalian itu punya target dari sekarang. yes, setuju banget. Keren banget jawabannya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada dari Putri ya. Bagaimana membakar semangat member untuk terus konsisten menggunakan oil-nya? Karena member berharap mendapatkan hasil yang cepat di oil. Jadi gimana nih Bu, kita sebagai leader, memberi semangat gitu ya, "Ayo ayo ayo," gitu. Kalau Ibu gimana? Kalau di tim saya harapkan semua leader juga ikut berpartisipasi menginformasikan apa manfaat oil bagi diri mereka sendiri. Jadi, kita kerjasama untuk menginformasikan sehingga member-member yang lain juga bisa mengetahui. Kita kan sudah tahu ya bahwa oil ini benar-benar bagus gitu teman-teman. Nah, kita sudah tahu, tapi kita pengen yang lain tahu. Bagaimana dong yang lain tahu kalau kita tidak menginformasikannya? Nah, kalau merasa masih kurang, berarti yang menginformasikannya masih kurang, teman-teman. Ajak lagi lebih banyak leader kita untuk informasikan. Itu menurut saya, Pak, ya. Nah, itu nih, ini dari tadi sudah dibahas sih sama Bu Sudiati, komunikasi itu penting gitu ya. Makanya Ibu Sudiati selalu menyempatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam organisasinya, di dalam kelompok-kelompoknya lah dan sebagainya. Itulah kalau Bu Sudiati tadi dengar sharingnya, kita dengar sharingnya Ibu Sudiati, kita lihat bahwa ada saat-saatnya Ibu Sudiati menginformasikan tentang produk gitu ya, testimoni produk dan sebagainya. Dari sinilah sebenarnya kita harapkan mereka terus semangat, untuk menggunakan produknya. Bahkan kemudian tidak hanya untuk menggunakan, tapi juga kemudian menawarkan dan akhirnya membentuk mereka menjadi seorang leader, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rumani, ya. Jadi dalam pekerjaan full time Ibu, nah kan Ibu ini pekerjaannya full time nih ya Bu Sudiati ya, yang juga ada target yang harus dicapai, bagaimana menyelaraskan dengan target bisnis di Young Living? Aduh berat ini. Keren loh pertanyaannya. Silakan Bu, saya nggak ikutan ya Bu ya. Ibu silakan jawab sendiri. Di tempat saya bekerja memang orientasinya target dan saya sudah jalani lama. Nah, menurut saya itu dalam saya menjalani sebuah pekerjaan, pekerjaan itu tetap 100%, Bapak. Nah, jadi apabila saya menjalani yang living itu juga 100%.
Apabila saya sebagai ibu juga 100%. Jadi pada saat saya menjalani pekerjaan saya di kantor, tentunya saya dalam keadaan 100% di sana. Saya dalam keadaan mengejar target saya bersama tim saya. Demikian juga pada saat saya menjalani yang living, saya juga 100% untuk yang living, dan pada saat saya menjalani peran saya sebagai seorang ibu, saya juga 100% untuk peran sebagai ibu gitu loh teman-teman. Itu jawaban saya Pak Ir. Gubrak. Saya langsung mau pingsan gitu ya. Berarti Ibu menjalankan fokus ke setiap pekerjaan yang sedang dihadapi di depan mata Ibu. Kalau lagi di kantor, itulah Ibu menjalankan kerjaan kantor Ibu ya 100%. Di rumah bersama anak-anak 100% sebagai Ibu. Kemudian begitu di komunitas oil 100% ada di situ juga. Itulah yang membuat kemudian Ibu Sudiati saya nobatkan sebagai ibu multitasking gitu ya, karena memang berat loh sebenarnya mengerjakan 4 hal ini. Cuman begini loh, moral of the story-nya adalah kita bisa melihat belajar dari Ibu Sudiati. Seorang Ibu Sudiati bisa melakukan hal ini dan saya yakin teman-teman juga bisa. Juga bisa. Bener, Tentunya jadi juga bisa. Ya, betul. jadi jangan lakukan 50% untuk ibu sebagai mom, 50% untuk yang living, atau 50% untuk pekerjaan, atau mungkin karena 3 ya, mom, kemudian bekerja, kemudian yang living, jadinya 30 35%. Tentu hasilnya semua 35%, yes, ibu-ibu. betul. Jadi naik rank-nya juga 35%, jadi bonusnya ditransfer 35% deh, gitu kan. Nah, makanya benar-benar harus 100%. Hebat ya, memang hebat banget. Jadi memang, tapi itu tadi, berarti memang seorang Ibu Sudiati bisa melakukan, kita juga pasti bisa melakukan, gitu ya, teman-teman di sini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau kita buka satu lagi atau Sisa 1 ya, Pak? ada ya? Masih ada? Masih ada nggak panitia? Ini Masih ada nggak? kata panitia masih ada satu lagi deh, gitu ya. Kita Dari Ibu, terbatas dengan waktu ya. terbatas dengan waktu. Ibu Meliana nih ya bertanya, katanya bagaimana cara Ibu membuat grup Ibu selalu aktif? Terkadang yang aktif itu kitanya saja gitu ya, tetapi orang-orang di dalam grup hanya diam saja. Apakah ada tips dari Ibu gitu loh, Bu? Teman-teman semua, mungkin masalah itu sama di mana saja ya teman-teman. Makanya itu saya tadi pakai metode untuk ini ya, tadi saya pakai metodenya bahwa saya itu selalu dalam proses belajar ya. Jadi uh, saya akan mengulang terus. Halo Ibu, mohon maaf ya teman-teman, apakah Ibu Sudiati, oke, sementara kita menunggu Ibu Sudiati, mungkin ini internetnya lagi ada masalah, gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk kemudian mengumumkan pemenang kuis. Yeay! Teman-teman di sini masih dengar suara saya kan? Masih mendengar suara saya, jadi saya akan mengumumkan pemenang kuis yang masih di sini siap-siap ya, jangan-jangan nama Anda yang disebut sebagai pemenang kuis. Ya, saya tidak dapat hadiahnya oil yang mana, ini random ya, saya tidak memilih-milih ya. Jadi terima aja karena kebetulan memang hadiahnya keren semua gitu ya. Oke, saya bacakan pemenang kuis kita pada Business Hacks kedua di bulan Juni ini. Pertama, yang mendapatkan lavender. Kita sebut saja namanya Gustina. Yeay, Gustina ada di sini, Gustina. Ibu Gustina dengan, apakah ini nomor membernya boleh disebut nggak? 285297771. Kalau ada di sini, wah itu dia, langsung muncul dia. Ibu, selamat Ibu mendapatkan lavender Ibu Gustina, gitu kan. Yang lain sabar ya, karena saya akan membacakan pemenang kedua. Pemenang kedua akan mendapatkan peppermint. Siapakah dia? Dia adalah Meliana 1282634. Mana suaranya Meliana? Meliana mana Meliana? Peppermint. Wah, belum keluar loh Ibu Meliananya. Nah, sudah keluar. Yes.
Dan yang ketiga itu akan mendapatkan lemon. Nah, ini dia nih. Siap-siap, siap-siap, depannya L. Siapa yang namanya depannya L? Nah, depannya L, nomor membernya depannya 1. Nah, kita langsung Maaf, saja. saya tiba-tiba lost connection, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita bacain kuis dulu, nanti setelah ini kita kembali ke Ibu ya. Ibu silakan bergabung dulu aja. Jadi, tadi kita udah sampai pemenang ketiga, Ibu. Pemenang ketiga itu akan mendapatkan lemon. Pemenangnya adalah Leni 1302-2043. Bukan Lisa Leni ya, bukan Lisa Leni. Bukan Lisa Leni. Siapa Leni ada? Nah, itu saya hadir. Benar sekali. Nah, sekarang pemenang keempat. Nah, siapa yang nomor membernya depannya 248? Ayo, siapa yang nomor membernya 248? Pasti sudah deg-degan nih. Depannya namanya A. Langsung saja saya sebutkan nomor membernya 248702228. Namanya adalah Afif. Yeay. Afif akan mendapatkan peppermint. Ya, dapat peppermint, Afif. Bukan saya, iya bukan saya. Nggak usah bangga ya. Bukan saya itu bangga banget ditulisnya. Bukan saya, ye. Gitu. Nah, yang kelima, ini akan mendapatkan lemon lagi, gitu ya. Ini namanya ada 2 suku kata. Kalau saya singkat, ini N dan S. Ayo, N dan S, deg-degan ya namanya N dan S, tapi takut GR gitu kan ya. Tapi kalau saya bilang depannya 143, ayo N dan S ada suaranya nggak nih? Yang namanya NS 143, siapa yo? Nggak pede kayaknya. Bukan saya lagi, hore Tri, bukan kamu lagi, gitu kan. Aku, kok pede banget dia aku. Iya benar, Nina Susanti 143020844. Yeay. Wow. Selamat buat teman-teman pemenang kuis. Berarti teman-teman di sini benar-benar fokus mendengarkan penjelasan Ibu Sudiati dari awal. Dan pastinya harapan kita sih nggak hanya sekedar karena pengen mengejar oil gratis, tapi emang benar-benar meresapi kemudian masukan-masukan atau materi dari Ibu Sudiati hari ini. Gitu ya. Nah, selamat sekali lagi dan ini Ibu Sudiati sudah kembali gitu ya. Ibu Sudiati, apa kabar? Baik, maaf teman-teman, tiba-tiba lost connection. Iya. Dan saya kalang kabut. Nah, kita kembali ke tadi penjelasan Ibu ya, yang terakhir itu. Gimana Bu tadi kelanjutannya? Tadi untuk pertanyaannya yang mana ya Pak? Nah, saya juga lupa. Ibu, karena saking semangatnya. Tadi dengan pertanyaannya itu adalah gimana menyemangati teman-teman dalam jaringan. Dalam sepertinya yang mana ya perjalanan. Bagaimana cara Ibu membuat grup untuk selalu aktif? Yes, betul. Ya betul itu Bu. Sebenarnya tadi saya udah baca selesai, tapi kayaknya nggak kedengaran ya. Nah, jadi di dalam komunitas saya, itu masalah yang sama sih teman-teman leader, jadi jangan khawatir. Dan itu satu buah challenge buat kita untuk mengatasi masalah ini, ya. Nah, kalau di grup saya itu saya coba lakukan dengan memberikan pancingan-pancingan untuk berkomunikasi, ya. Misalnya dengan sharing edukasi, bertanya kembali, menanyakan kembali sharing-nya mereka, mengajak leader-leader yang lain juga untuk saling sharing. Apabila teman-teman adalah salah satu leader, jadi teman-teman juga harus membantu sharing, ya sehingga karena sharing itu dari atas aja nggak bisa. Jadi saya sebagai Platinum, saya juga mengharapkan leader saya semua ikut sharing. Jadi makin ramai, tentunya akan lebih memancing semuanya pada keluar dan sharing gitu loh Pak. Itu dari saya. Setuju banget Bu, setuju banget. Jadi memang kenapa sih kemudian kita butuh yang namanya tim inti atau core team gitu ya, di mana kita juga membangun leader-leader di dalam organisasi kita. Karena tugasnya mereka dan kita tentunya untuk membuat pekerjaan menjadi ringan. Di mana masing-masing leader di bawah kita ini pasti dia juga punya organisasi yang besar.
di dalamnya dia punya leader lagi yang punya organisasi. Kalau semuanya berjalan secara duplikasi ke bawah, tentu tugas kita menjadi ringan. Mungkin sebagai kepalanya Ibu, misalnya katakan Ibu Sudiati, sebagai platinum leadernya, menginformasikan kepada first leader-leader di masing-masing kaki di bawahnya, yang kemudian akan ikut berperan serta aktif membagi ke bawahnya dan terus turun sampai ke bawah. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita kemudian mempunyai banyak leader di dalam organisasi kita. Gitu teman-teman. Jadi komunikasinya terus jalan, duplikasinya jalan. Bu, satu lagi boleh ya Bu ya? Ya, Soalnya ini ini hadiah seru nih. Ini hadiah nih. karena Soalnya ini saya lost tadi. terkait sama ini sih tadi judulnya Ibu. Sebenarnya Bu, dengan kegiatannya Ibu di yang living ini, dan mereka melihat juga kesibukan Ibu yang lain, apakah keluarga mendukung Bu? Terutama suami dan anak-anak. Dari awal, teman-teman, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, terutama suami ya. Jadi, kita komunikasikan sama suami bahwa yang kita lakukan itu tentu tujuannya untuk bersama, ya. Setelah dapat uang, jalan-jalan kan bareng, ya. Kemudian apabila kita dapat uang, kita menabung untuk sesuatu yang besar, rumah, mobil, nah itu kan dipakai untuk bersama, ya. Jadi selama kita masih bisa berkarya, kita kerjakan dulu. Karena kita nggak tahu kapan kita akan sakit atau kapan kita tidak bisa berkarya lagi gitu ya. Jadi saya ajak keluarga saya bekerja sama. Demikian juga anak-anak. Anak-anak saya udah dewasa, dewasa banget, maksudnya udah dewasa aja sih, udah remaja, tapi tentunya remaja juga pola pikirnya juga masih anak-anak juga ya. Nah, mereka pun saya ajak kerjasama. Ya, jadi saya ajak kerjasama untuk di sini kapan jam saya bekerja berarti anak-anak tidak boleh ganggu. Kapan saya itu udah free, saya akan mengikuti semua kegiatan saya sebagai seorang ibu ya. Untuk family time saya itu saya jalani. Ya, jadi saya ajak kerjasama. Dan teman-teman, saya juga ajak kerjasama keluarga jauh saya loh. Misalnya orang tua saya. Jadi saya ajarin juga bahwa jam segini saya itu bekerja gitu loh. Jadi saya itu tanda kutip misalnya Sabtu orang tua atau apa mau ngajak ke sana ke sini gitu loh. Jadi saya informasikan jam segini saya dalam keadaan bekerja. Tentunya kita sampaikan baik-baik ya. Jadi kerjasama itu di keluarga dalam, nah keluarga luar juga saya sampaikan. Karena mereka akan bingung juga ya, kenapa ngajak saya kok setiap saat saya tolak. Itu bukan saya tolak, karena yang diajak itu adalah jam kerja saya. Begitu teman-teman. Waduh, benar-benar komitmen dari keluarga juga dibutuhkan ya Ibu ya. Berarti memang kita harusnya sebaiknya sih nggak sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang mungkin ada di sini yang dilarang sama mungkin pasangannya, suaminya atau istrinya gitu ya, atau anaknya yang terlalu menuntut gitu ya, yang akhirnya sembunyi-sembunyi dilakukan, biasanya hasilnya juga tidak akan baik gitu ya. Karena mau ke sini kayaknya membohongi mulu gitu kan jadinya mau pergi jadi aduh gimana ya saya diundang untuk acara yang living tapi nanti saya bilangnya apa ke pasangan saya. Nah, itu malah hasilnya juga tidak akan baik. Bagus seperti Ibu Sudiati, komitmen ini kemudian dibuat apa namanya dan semua saling memahami seperti apa sih pekerjaan Ibu Sudiati dan mereka dapat menerima. Keren banget, Bu. Ya, jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Gimana Ibu Panitia? Sudah selesai kan ya? Sudah selesai. Oke, habis itu kemudian kita akan ke 10 nih, ada lagi nih yang mau kita sebutin nih. Ada lagi Pemenang Pak. giveaway challenge, betul. Yeay. Akan mendapatkan, jadi akan ada 10 orang yang akan mendapatkan 10 peppermint, di mana pengumuman ini sudah kita pasang sebelumnya ya, dan sudah ada orang ya yang pada kemudian masuk memberikan, mengikuti giveaway ini, dan ada 10 nama yang sudah akan kita bacakan. Kita janjian ya Bu ya, Ibu membacakan si ganjil, saya membacakan yang genap. Nah, untuk itu siapakah Iya. pemenang giveaway tanggal 12 Juni 2021? Jeng 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 jeng. Ibu baca. Ya, pemenang pertama Cecilia Yanti, Meilan Gire, Desianti Nambaban, Francisca 82, Buku Harian Oil, Indah PWNH,
Fatina Vivah. Oilnya Gaisan. Purity Drop. Hello Pipi. Ya, itu dia 10 pemenangnya. Nah, teman-teman, pengumuman ini juga akan ditampilkan. Mas Fadil bisa lihat lagi, digedein tadi. Bisa ditampilkan di YLID Education dan pastikan direct message di IG YLID Education dengan memberi nomor ID dan alamat pengiriman teman-teman sekalian biar hadiah paper mie-nya nyampe. Yeay. Senang banget, Pak. Keren banget ya, Bu Jangan ya. lupa, jangan senang. lupa untuk next event berarti mesti banyak sharing ya, Pak ya. Betul. Bisa dapat banyak oil gitu lah, Pak. Yes. Tadi ya, saya tadi takut loh di antara 10 nama ini tiba-tiba ada Irianto Wicaksono, soalnya saya ikutan, Bu. Tapi ternyata bersyukur tidak ada nama saya ya. Nah, jangan lupa lagi loh teman-teman, kita minggu depan kita juga ada Business Hacks yang ketiga. Yang pastinya seru juga karena bintang tamunya adalah Ibu Grace Liadi. Yeay. Jadi 1 bulan ini full kita akan seru-seruan dengan leader-leader dari Young Living, dan teman-teman juga bisa ikutan lagi nih giveaway yang seperti tadi, dan pasti juga ingat warning bahwa acara Business Hack tidak saja mengandung ilmu bermanfaat tapi juga mengandung hadiah kuis. Yeay. Itu dia, Bu. Kok saya rame sendiri ya? Oke, Ibu Sudiati, terima kasih banyak. Gitu ya, kita juga terima kasih teman-teman di sini. Ayo kita ucapkan sama-sama terima kasih buat Ibu Sudiati. Terima kasih. Terima kasih untuk atas waktunya ilmunya. teman-teman. Sudah mendengar sharing saya, semoga bermanfaat. Pastinya Ibu, terima kasih. Terima kasih loh teman-teman se-Indonesia sudah mantengin kita 1 jam lebih gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena hadiahnya tapi juga karena memang mau menimba ilmunya. Ya, dari sini adalah akhir. Makasih Pak Ir, terima kasih juga gitu ya. Dari sini adalah akhir dari Business Hacks kita yang kedua dengan Ibu Sudiati. Sampai jumpa dengan teman-teman sekalian di acara yang sama minggu depan. Dari saya Irianto Wicaksono dan kru yang ada di sini. Wah, 1000 loh krunya ini. Kita mengucapkan selamat siang, sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih Pak Ir, terima kasih. Bye-bye. Thank you.